Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan, kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Karena itu mendengar firman itu suatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini untuk waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Daniel pasal 2 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-20. Demikian firman-Nya, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita. Allah sumber hikmat dan kekuatan. Itu berarti bahwa kalau Allah adalah sumber hikmat dan kekuatan, kalau kita mau memiliki hikmat dan kekuatan itu, maka tidak ada cara lain, tidak ada jalur lain, kecuali kita memintanya kepada Allah, karena dari Allah lah sumber hikmat dan pengetahuan. Nah, kalau Allah sumber hikmat dan kekuatan, maka hikmat dan kekuatan itu sesuatu yang sangat kita butuhkan, sangat penting kita miliki dalam kita menjalani kehidupan ini. Karena itu kita belajar dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita memiliki hikmat dan kekuatan. Yang pertama kita melihat dulu dari sisi hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kemampuan kita dalam memahami suatu kebenaran firman dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hikmat bukan hanya sekedar kemampuan mengetahui atau memiliki pengetahuan, tetapi bagaimana pengetahuan itu kita aplikasikan, kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Hal ini dikatakan oleh Daniel ketika oleh hikmat Tuhan dia bisa mendapatkan arti ataupun bisa memahami apa maksud dari mimpi dari Nebukadnezar. Didasarkan pada hikmat yang Tuhan berikanlah, maka dia berkata dalam ayat 20 tadi, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Jadi hikmat itu sangat kita butuhkan dalam menjalani kehidupan ini. Seringkali banyak masalah dalam hidup kita, seringkali banyak problematika dalam hidup karena kita tidak berhikmat dalam menjalani hidup ini. Tapi saya percaya ketika kita memiliki hikmat dan belajar menjalani hidup ini dengan hikmat Tuhan, maka itu menolong saudara dan saya, menghindarkan saudara dan saya dari segala problematika dalam kehidupan ini. Karena itu kita perlu bergumul untuk kita memiliki hikmat Tuhan. Kalau kita belajar dari kitab Amsal, firman berkata bahwa takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Artinya bahwa tidak mungkin kita bisa punya hikmat kalau kita tidak takut akan Tuhan. Itu sebagai dasar kita untuk bisa punya hikmat Tuhan. Ketika kita ada dalam konteks perjanjian baru, tidak mungkin kita bisa punya hikmat Tuhan kalau kita tidak tersambung ke sumber, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus itu. Supaya kita tersambung ke sumber, maka kita harus beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Maka disitulah saudara dan saya memiliki langkah awal untuk bisa memiliki hikmat Tuhan. Ibaratnya tidak mungkin kita bisa mendownload sesuatu kalau kita tidak punya signal. Kalau kita ada signal baru kita bisa membuka WA, bisa membuka Facebook, bisa mendownload sesuatu.
Tidak mungkin kita bisa punya hikmat dari Tuhan kalau kita tidak tersambung ke sumber, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah sumber hikmat itu. Jadi sangat penting kita memiliki iman dan tidak berhenti di situ. Kita pun terus belajar memahami kebenaran-kebenaran firman dan terus belajar untuk menjalani hidup sesuai dengan standar firman. Maka kita disebut sebagai orang berhikmat dan itu melepaskan kita, menghindarkan kita dari berbagai malapetaka dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, Allah itu bukan hanya sumber hikmat tapi juga sumber kekuatan. Makanya dalam ayat 21 dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Tuhan bukan hanya sumber hikmat tapi juga sumber kekuatan. Dan kekuatan ini juga kita butuhkan, sangat butuhkan dalam kita menjalani hidup ini. Karena tanpa kekuatan dari Tuhan, maka tidak mungkin kita bisa bertahan dalam menjalani kehidupan ini. Kekuatan dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan, itu kita butuhkan dalam menjalani hidup ini. Supaya kita bisa tetap kuat menghadapi berbagai pergumulan hidup. Kita bisa tetap kuat menghadapi berbagai kesulitan hidup. Tetap kuat menghadapi tantangan, penderitaan, penyakit, apapun juga. Karena apa? Kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Tapi kalau dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, pasti tidak mungkin itu terjadi. Makanya ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang pokok dan anggur, Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Allah di dalam Yesus Kristus adalah sumber kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu kita sangat membutuhkan Tuhan dalam kita menjalani hidup, karena dari Dialah sumber kekuatan itu. Saya percaya tidak ada manusia Superman di dunia ini, tidak ada orang Spiderman di dunia ini. Yang ada adalah bahwa kita bisa diberi Tuhan kekuatan dan kemampuan, itu semua karena berasal ataupun bersumber dari Tuhan. Jadi kekuatan menjalani hidup itu kita butuhkan dan kita hanya bisa dapatkan dari Tuhan saja, karena Dialah sumber dalam menjalani kehidupan ini. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Allah sumber hikmat dan kekuatan yang kami sungguh butuhkan dalam kami menjalani kehidupan ini. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami supaya kami tersambung kepada sumber di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah kami, yang adalah sumber hikmat dan kekuatan, supaya kami memperoleh hikmat dan kekuatan dan kami bisa menjalani hidup ini dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat rohani. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.